Di sini saya akan mendemonstrasikan tata cara penggunaan aplikasi Votingken. Di mana aplikasi Votingken adalah aplikasi pemungutan suara secara online berbasis website. Jadi aplikasi ini dapat diakses melalui laptop, PC, HP Android, maupun HP iPhone dan sistem operasi lainnya. Jadi sangat-sangat fleksibel untuk digunakan. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan dalam tata cara kita mempersiapkan votingnya dari sisi admin atau dari sisi panitia. Di sini saya akan mencoba login menggunakan salah satu akun contoh yang nantinya bisa kita saksikan untuk fitur-fitur yang ada di dalamnya itu adalah fitur-fitur apa aja. Nah, di sini setelah kita berhasil login, akan muncul dalam tampilan utama dari aplikasi Votingken. Nah, kita akan mulai dari fitur pengguna terlebih dahulu. Nah, di fitur pengguna ini adalah pengguna yang kita inputkan. Kita mendemonstrasikan seolah-olah kita adalah panitia voting. Di sini kita telah menginputkan nama-nama pemilih yang nantinya dapat melakukan pencoblosan. Nah, untuk penginputan nama-nama ini, kami juga menyediakan layanan input datanya. Jadi nanti teman-teman hanya cukup mengisikan atau memberikan link Excel yang terdiri dari nama dan juga identitas dari siswa atau pemilih tersebut. Nanti akan otomatis kami masukkan ke dalam aplikasi, meskipun datanya ratusan atau ribuan. Jika ada satu atau dua nama yang terlewat, teman-teman bisa menambahkan secara manual melalui tombol tambah pengguna. Nah, di sini diinputkan kelasnya, kelas apa, namanya siapa, nah, lalu username-nya, nah, NIS-nya berapa, email, dan kata sandi. Nah, jika sudah, klik simpan. Jadi, jika ada yang terlewat, bisa teman-teman tambahkan. Selanjutnya ada kolom pencarian. Nah, di sini memudahkan teman-teman untuk mencari salah satu pemilih nantinya. Jadi tidak usah mencari secara manual, bisa langsung dicari di tombol pencarian ini. Jika ada nama atau NIS yang salah, bisa teman-teman edit melalui aksi ubah. Di sini bisa diklik aja. Nah, di sini semua datanya bisa teman-teman edit sebagai panitia. Nah, mulai dari NIS, email, dan juga nama serta kelasnya. Jika sudah diedit, bisa klik juga simpan, maka datanya nanti akan terupdate. Dan juga ada tombol hapus di sini jika memang diperlukan. Jika ada pemilih yang memang tidak ada itu atau salah penginputan, bisa dihapus saja melalui tombol hapus. Nah, kita langsung ke fitur selanjutnya adalah fitur jurusan. Jadi untuk fitur pengguna tadi ada layanan input data dari kami, jadi teman-teman tidak usah repot untuk menginputkannya satu-satu. Nah, di jurusan ini pun sama, teman-teman bisa tambahkan jurusan atau prodi di sekolah atau universitas teman-teman. Biasanya kalau SMA ada IPA IPS, kalau di SMK ini contohnya ada beberapa jurusan. Nah, kalau kurang, teman-teman bisa tambah jurusan di sini, namanya, singkatannya, misalkan kalau TKJ atau Teknik Komputer dan Jaringan, nah di sini singkatannya adalah TKJ. Tambahkan juga keterangan jika dirasa perlu. Setelah itu teman-teman bisa klik tombol simpan. Nah, seperti tadi bisa juga diubah maupun dihapus. Selanjutnya ada fitur kelas. Nah, di sini sama seperti jurusan, teman-teman bisa menginputkan kelas-kelas atau kelas yang ditambahkan. Ini bisa berdasarkan jurusan juga. Lalu tingkatnya misalkan tingkat 11. Nama kelasnya apa? Misalkan kelas A, B, C, atau D. Nah, keterangannya bisa ditambahkan kalau perlu. Jurusan ini adalah jurusan yang telah kita inputkan sebelumnya pada fitur jurusan. Jadi, kalau kita mau nama jurusan, kita harus inputkan dulu di fitur jurusan, baru akan muncul opsinya di sini ketika nambah kelas. Nah, setelah itu teman-teman silakan klik untuk simpan. Nah, lalu selain fitur manajemen kelas,
Setelah jurusan dan kelasnya kita siapkan, lalu kita ada fitur kandidat. Fitur kandidat adalah fitur untuk kita menginputkan nama calon dari kandidat ketua dan wakil ketuanya. Namun di sini masih dalam artian kita menginputkannya secara personal. Nah, untuk namanya, nama ketua atau nama wakilnya itu bisa dipilih dari pengguna yang udah kita inputkan. Misalkan ketuanya adalah ini, Gaman, kelas 10 RPLA. Cantumkan juga foto dia, lalu moto hidupnya apa, jika memang ada gitu ya. Nah, jadi kandidat ini menginputkan satu-satu atau personal. Nah, lalu selanjutnya ada fitur pasangan calon. Nah, inilah fitur yang memasangkan antar kandidat. Jadi, kandidat tadi yang sudah kita inputkan per orangnya, kita pasang-pasangkan pada fitur pasangan calon ini. Kita bisa klik tambah pasangan calon. Nah, kita pilih votingnya apa. Nah, ini ada beberapa voting. Nanti akan saya jelaskan di fitur selanjutnya. Kita contoh pemilihan OSIS. Kita masukkan nomor urutnya. Misalkan nomor urut 01, ketuanya siapa. Nah, nama-nama ini tentunya nama-nama yang telah kita inputkan di fitur kandidat tadi. Nah, jadi kita tinggal pilih aja namanya siapa, misalkan ini Radika. Nah, jadi ketua. Terus wakilnya siapa, misalkan Oliva. Nah, wakil duanya misalkan ada, ya silakan diinputkan. Jika tidak ada, hanya ketua dan wakil doang, berarti wakil duanya dikosongkan saja. Selanjutnya di sini ada foto pasangan calon. Nah, di sini teman-teman silakan siapkan foto pasangan calon yang sudah diedit ya, sedemikian rupa. Dipercantik karena nantinya akan tampil pada fitur pencoblosan para pemilih. Nah, diinputkan di sini. Lalu di bawahnya ada visi, misi, program unggulan hingga jargon. Bisa teman-teman inputkan semuanya. Lalu bisa klik simpan. Nah, itu dia untuk mempersiapkan pelaksanaannya ya. Jadi sampai ke pasangan calon. Nanti akan muncul nih pasangan calon yang telah kita inputkan tadi di sini. Nah, selanjutnya ada fitur voting. Nah, mungkin ini adalah fitur utama dalam aplikasi ini. Nah, tadi kan muncul beberapa opsi voting. Nah, opsi tadi itu munculnya dari sini, datanya. Nah, bisa kita tambahkan voting baru. Namanya apa, dimulainya kapan, misalkan tanggal 15. Dan ini bisa detail sekali hingga jam dan menitnya. Misalkan tanggal 11, lalu berakhirnya misalkan tanggal 15 juga, tapi misalkan pukul 12 lebih 47 menit. Nah, itu sangat detail sekali ya teman-teman. Lalu ini waktu pemilih dalam bilik suara. Maksudnya adalah si pemilih bisa melakukan pencoblosan dalam rentang waktu ini. Misalkan kita inputkan 1 berarti 1 menit, 2 berarti 2 menit, 5 berarti 5 menit, dan seterusnya. Mungkin saran saya adalah di angka 5 atau 4 atau 3 menit ya. Itu saya rasa cukup untuk melakukan pemilihan gitu. Tambahkan keterangan jika perlu. Setelah itu klik simpan. Nah, udah sampai situ teman-teman untuk pelaksanaan dalam pemilihan votingnya. Nah, setelah itu kita bisa mengelola votingnya di sini. Ada tombol kelola. Nah, kita contohkan yang tadi ya. Pemilihan OSIS. Nah, kita kelola. Nah, di sini ada fitur lagi. Muncul nama votingnya apa, dimulainya kapan, berakhirnya kapan. Waktu pemilihnya adalah 1 menit. Nah, ini sedang berlangsung. Kita bisa hentikan voting dulu. Nah, jika voting berhenti, maka para pemilih bisa login pada aplikasi mereka, namun tidak bisa mencoblos atau tidak ada tombol untuk mencoblos. Hanya bisa login dan melihat pasangan calon saja. Dan di sini ketika votingnya belum dimulai, ada total pasangan calonnya, total pemilih, yang sudah milih berapa, yang belum berapa. Ini ada grafiknya juga. Nah, ini datanya juga kelihatan. Total suaranya berapa itu kelihatan. Namun ketika kita mulai, ketika mulai ini, maka pemilih bisa mencoblos, akan muncul tombol coblos pada halaman mereka. Dan di sini untuk total suaranya disembunyikan.
Jadi panitia hanya bisa melihat total suara ketika voting sudah berhenti atau dihentikan. Nah, di samping fitur report atau laporan, ada fitur paslon. Fitur paslon ini bisa teman-teman tambahkan paslon jika memang ada tambahan paslon gitu ya. Nah, selanjutnya ada pemilih. Nah, ini dia deretan para pemilih yang tadi kita inputkan, namun di sini udah disortir berdasarkan kelas. Nah, ini contohnya nih. Kelas 10, jurusan rekayasa perangkat lunak A. Jadi 10 RPLA. Total siswa atau total pemilihnya ada 399, yang sudah memilih 2 orang, yang belum 397. Ini hanya contoh ya teman-teman ya. Biasanya mungkin ada 37 pemilih dalam satu kelas ataupun 36 dan lain-lain. Nah, di sini tentunya kelihatan ya yang udah milihnya berapa, yang belum berapa. Nah, kita ada fitur token. Token ini yang bisa menjadi kunci mereka anak-anak 10 RPLA untuk bisa mencoblos. Jadi anak-anak 10 RPLA kalau mau mencoblos harus menginputkan token ini, CZHVCL. Nah, jadi panitia nanti bisa mengkomunikasikan token ini kepada mereka. Tanpa adanya token ini, mereka tidak bisa melakukan pencoblosan. Nah, ini setiap kelas itu tokennya beda-beda. Nah, itu ya. Nah, lalu kita bisa melihat secara detail para pemilih atau para siswa dari 10 RPLA. Nah, di sini ada tokennya nih, yang tadi CZHVCL. Nah, jika token ini memang bermasalah atau ingin dirubah, teman-teman bisa klik buat ulang token. Nah, ini otomatis merefresh dan membuatkan token baru untuk 10 RPLA. Nah, di sini ada nama, NIS, nama pengguna, dan juga email. Yang tentunya ini adalah pemilih kelas 10 RPLA tadi. Nah, ini statusnya kelihatan nih. Oke, ini kelihatan misalkan ada Ade itu belum memilih. Nah, nanti kalau misalkan Ade udah memilih, tulisan di sini adalah sudah memilih gitu ya. Nah, ini semuanya kelihatan, persiswanya kelihatan. Di sini mayoritas adalah belum memilih. Lalu setelah itu kita juga bisa menghentikan voting. Nah, jika waktunya udah habis itu berhenti sendiri. Namun jika kita ada menghentikan dengan kondisi tertentu itu bisa. Selanjutnya terakhir ada fitur pengaturan. Nah, ini bisa diakses di atas. Nah, pengaturan, di sini ada nama perusahaan, alamat, dan lain-lain. Nah, ini ada settingannya, ada menggunakan sistem kelas, jurusan, NIS, nomor handphone, email. Saya sarankan untuk kalau tidak mau ribet, ikuti sistem bawaannya gitu ya, seperti ini. Di bawah ada kata sandi default. Nah, jadi panitia bisa mengedit kata sandi pemilih secara bersamaan. Jika kita edit ini, nah berarti semua pemilih bisa login dengan kata sandi ini gitu ya, yang sudah kita siapkan. Jadi semua kata sandinya kita siapkan. Nah, di bawah terakhir ada voting yang berlangsung. Tadi kan kita menginputkannya yang ini ya, pemilihan OSIS 2023. Karena dalam satu waktu hanya bisa memulai satu voting gitu ya. Satu akun ini hanya bisa memulai satu voting saja. Jadi silakan pilih voting mana yang ingin dimulai. Setelah itu klik simpan dan voting siap untuk dijalankan. Nah, barangkali itu saja teman-teman. Next video saya akan mendemonstrasikan sebagai pengguna ya, sebagai pemilih yang melakukan pencoblosan. Karena untuk halaman websitenya itu berbeda dengan ini. Baik, itu saja untuk tampilan dari admin dan tata cara penggunaan Votingken. Di next video saya akan mendemonstrasikan tata cara pencoblosannya. Terima kasih.